Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Saya menyapa semua. Shalom. Ya, apa kabar? Ya, baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu tema yang akan kita renungkan, yang saya beri judul antara waktu dan kesempatan. Oleh karena itu saya mengajak kita membuka Alkitab untuk kita melihat hal ini, sebab Alkitab atau Logos atau hikmat Tuhan ini kita harus merenungkan, dan itu juga tentunya berguna bagi kita saat ini sebab firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita membuka kitab 2 Tawarik pasal yang ke-36. 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kitab Tawarik Perjanjian Lama ya, sebelum Esra. Tawarik pasal yang ke-36 ayat 22 sampai 23. Ini bagian terakhir dari kitab 2 Tawarik. Ya, yang dapat boleh katakan amin. Saya rindu kita menyimak baik-baik, sebab di sini tertuang kebenaran yang hakiki bagi saya dan saudara yang hidup di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara boleh simak 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-23. Ya, di sini lembaga Alkitab memberi judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya mengatakan tema kita dalam perenungan siang hari ini antara waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan itu dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Waktu terus berjalan, waktu tidak pernah berganti. Ya, memang berganti jam yang sama, tapi keadaannya tidak akan pernah terulang. Sehingga waktu itu adalah jam. Di dalam jam itu ada hari, dalam hari ada minggu, ada bulan, bahkan sampai tahun. Dan di dalam waktu-waktu yang kita lewati seringkali di sana ada keberhasilan, di sana ada kegagalan, di sana ada kesedihan, di sana ada kesenangan, bahkan di sana ada penyesalan. Sebab kenapa? Waktu itu tidak akan pernah terulang lagi. Dan itulah yang namanya kronos. Saya pernah jelaskan ini, bahwa waktu yang namanya kronos, sesuatu yang terus berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan di dalam waktu itu ada satu kualitas yang namanya kesempatan. Dan dalam kesempatan ini itu bersifat sebuah satu peristiwa yang bernilai, dan di dalam peristiwa itu ketika hal itu bernilai, maka tentunya kita akan menikmati bagaimana sesuatu indahnya di dalam rencana-rencana Tuhan. Ya, ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, sebab berbicara kesempatan yang biasa saya katakan kairos, waktu yang tidak akan pernah terulang. Bapak Ibu, kalau sederhananya begini, ya, sebenarnya kesempatan atau kairos itu ada dalam waktu, dalam kronos, urutan yang saya jelaskan tadi, ya. Namun waktu itu bisa saja tanpa kairos, tanpa kesempatan. Kenapa? Karena seringkali sebagai orang yang percaya, tentunya kita seringkali lalai bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, di sana banyak kegagalan-kegagalan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencapai sasaran rencana Tuhan, sehingga kita tidak berhasil. Dan seringkali yang timbul di belakang hari hanya penyesalan-penyesalan. Dan saya tahu tentunya kita semua punya waktu atau momen-momen tertentu yang di dalam kronos tadi, dalam jam, hari,
minggu, bulan, tahun yang kita lewati, kemudian pada sampai satu titik kita menyesal, kok kenapa saya begini? Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengan sangat marah, dengan sangat emosi mengeluarkan kata-kata yang negatif, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang. Tetapi pada sampai kesempatan itu saudara menyesal dengan baik bahwa waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Dan oleh karena itu betapa penting Kairos, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari-hari ini untuk kita isi dengan hal yang positif. Nah, kita akan belajar pada hari ini bagaimana tentang waktu yang kita miliki supaya itu menjadi bermutu. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, sebab dalam faktanya, sebab dalam kenyataannya seringkali kita baru kaget. Mungkin ketika baca medsos, ya, ada postingan, oh si Arif misalnya begitu kan, padahal dia kemarin baik-baik, kalau pemuda aku masih bercerita, tetapi hari ini dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, langsung Timotius itu berduka. Pernahkah kita membayangkan atau merenungkan bahwa siapapun kita dengan perjalanan waktu ini sangat misteri, tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan oleh karena itu betapa berharganya waktu yang kita miliki, bahkan bukan hanya setiap jam, setiap detik yang kita lewati. Ada orang yang kita lihat mungkin sudah usia tua, kemudian dia dipanggil Tuhan, kemudian kita berkata bahwa luar biasa, bahwa misalnya opa ini atau nenek ini, oma ini hidupnya pada waktu-waktu kemarin luar biasa, tidak pernah berusaha dengan orang. Dia sudah mengakhiri waktunya. Tetapi bagi saya dan saudara, ketika kita mempunyai waktu, adakah kita pernah merenungkan bahwa seringkali begitu banyak kegagalan yang kita lakukan, entah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, entah dalam kehidupan berumah tangga, entah dalam bermasyarakat, berjemaat, di dalam pekerjaan, begitu banyak hal-hal yang kita lakukan menyedihkan hati Tuhan. Betapa banyak hal-hal yang kita lakukan yang bersifat kegagalan di dalam pengiringan kita. Kita menyesal, waktunya sudah lewat. Tetapi kalau saat ini kita masih mempunyai waktu, kita akan belajar dari apa yang kita baca, betapa antara waktu dan kesempatan itu perlu kita memahami, dan sehingga waktu atau kronos tadi akan terisi dengan kesempatan atau waktu-waktu yang berkualitas dalam kehidupan kita, yang sudah dikatakan amin. Nah, kita akan melihat luar biasa Alkitab kita, ya. Apa yang kita baca tadi ini dinamakan kitab Tawarik, ya. Kitab Tawarik biasa dinamakan kitab sejarah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca 1 Tawarik sampai 2 itu cukup panjang. 1 Tawarik itu ada sekitar 29 pasal, dan kemudian 2 Tawarik ada 36 pasal. Dan pasal pertama ayat pasal 1 sampai 9 itu saya juga bosan baca. Ada silsilah, namanya tidak dikenal, ya. Kalau mungkin namanya nama-nama orang Indonesia, ya mungkin gampang dihafal. Ini nama-nama orang Ibrani. Kalian kita baca cepat-cepat sambil lewat, dan panjang, itu membosankan. Dan jarang orang membaca kitab-kitab ini sehingga sering kali terlewatkan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kitab Tawarik ini ada pesan Tuhan yang luar biasa untuk saya dan saudara pada hari ini. Kita akan belajar ada 2 hal. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-23 yang kita baca tadi, ayat 22, 2 Tawarik pasal 36. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Garis bawahi ada satu frasa di sini, Tuhan menggerakkan hati Kores. Antara waktu dan kesempatan, poin yang pertama yang harus kita pahami bahwa Tuhan di dalam peristiwa hidup. Sama-sama saya, 3, 2, 1. Tuhan di dalam peristiwa hidup. Bapak Ibu Saudara, kata Tawarik itu memang bahasa Indonesia yang bahasa tinggi, jarang kita dengar, artinya sejarah. Dalam bahasa Inggris, kitab Tawarik itu dipakai kata Chronicles. Chronicles ini sama dengan diterjemahkan dari 2 kata, Kronos dan anual, ya, artinya deretan waktu dalam tahun-tahun yang dilewati.
Nah, sebenarnya ini lebih tepat kalau dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh penulis kitab Tawarik ini itu Divrei Hayamim. Divrei Hayamim artinya peristiwa dalam hari. Kemudian ditambah Lemelek Hei Yehuda, artinya catatan hari-hari Raja Yehuda. Nah, kenapa saya jelaskan ini supaya kita mengerti? Dalam Septuaginta, Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu Tawarik dipakai kata paralipomeno, artinya apa yang ditinggalkan atau yang dikesampingkan. Dengan kata lain bahwa kitab Tawarik itu berisi catatan harian atau kisah atau peristiwa dalam hari-hari. Dan kalau dalam bahasa Yunani tadi itu seperti apa yang ditinggalkan atau dikesampingkan. Kenapa? Karena sepertinya kitab ini hanya pengulangan dari kitab Raja-Raja dan kitab Samuel atau kitab Samuel, sepertinya diulang. Tetapi kalau kita masuk lebih jauh lagi untuk membaca hal ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena bersifat catatan harian untuk mengingatkan kepada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan dari Babel, karena mereka 70 tahun dijajah atau dalam pembuangan di Babel, kemudian dikuasai oleh Persia, Iran hari ini, dan kemudian mereka telah kembali. Ketika mereka telah kembali, Esra menuliskan kisah ini. Apa yang dipesankan oleh Esra dalam kitab Tawarik ini berbicara tentang yang tadi saya bilang, Tuhan ada dalam peristiwa itu. Kalau kita teliti membaca di dalam ayat yang tadi kita baca, Tawarik pasal 36 22 sampai 23, coba lihat di sebelahnya kitab Esra, itu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat sama bunyinya. Lihat ya, karena kebetulan mau pinggir, ya sama kan? Pada tahun pertama zaman Kores, coba baca. Ya, kenapa hal ini? Kalau kita lihat seperti pengulangan, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang berbeda. Esra, ya, dia menuliskan waktu dalam pembuangan. 70 tahun mereka ada di Babel. Di dalam masa 70 tahun sampai penguasaan Persia kepada Babel, disitulah Esra menuliskan kitab Esra. Dan ketika Esra menuliskan kembali dari zaman Tawarik, itu kondisinya berbeda. Waktu Esra menulis dalam kitab Esra itu pada waktu pembuangan. Tetapi pada waktu kitab Tawarik ini mereka sudah kembali ke Yehuda. Mereka tengah kembali dan membangun puing-puing yang dihancurkan oleh Raja Babel, yang tinggal puing-puing dan orang-orang yang tidak sempat diambil ke sana untuk membangun reruntuhan kembali, termasuk bait Allah di sana. Dan itu bedanya. Kemudian perbedaan yang kedua, kitab Esra waktu ditulis di Babel, ya dalam pembuangan, itu pengharapan bagi orang Israel untuk pulang kampung. Mereka pulang ke Yerusalem, ke Yehuda. Tetapi ketika Esra menuliskan Tawarik, bukan berbicara tentang pengharapan lagi, tetapi untuk menceritakan kembali kesetiaan Tuhan bagi Israel, menceritakan kembali kesetiaan Tuhan bagi Yehuda yang telah menolong mereka, membawa mereka, menggerakkan hati Raja Kores untuk mengizinkan mereka kembali ke Yehuda. Berbeda kan? Nah, ini sangat luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita akan melihat lagi bahwa ternyata di dalam Tawarik itu berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Kalau kita melihat dalam 1 Tawarik pasal pertama sampai ke 9, itu silsilah dimulai dari Adam sampai dengan silsilah Raja Saul, ya, raja sebelum Daud. Kemudian Daud sampai dengan tentang kepahlawanannya, rajanya sampai dengan pasal 9. Kemudian Tawarik 2 Salomo, ya, sampai dengan raja-raja yang lain. Itu sampai pasal 36. Kalau dulu itu satu di kitab orang-orang Yahudi. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata penulis kitab Tawarik atau Imam Esra dia bermaksud menceritakan kepada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan yang hari itu ada di Yehuda untuk memberikan semangat dan kemudian memberikan pemahaman, menunjukkan kembali bahwa sejak manusia diciptakan sampai mereka pulang, Allah itu setia. Betapa hal ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kita akan menarik pelajaran apa yang berharga dari penulisan kitab Tawarik ini. Nah, dari poin pertama tadi, Tuhan ada dalam peristiwa hidup. Kalau kita membaca 1 Tawarik
pasal pertama sampai ke-9 yang tadi saya bilang, itu silsilah dari Adam sampai dengan Saul, raja yang pertama bagi orang Israel. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam poin yang saya katakan tadi bahwa Tuhan ada di dalam peristiwa hidup. Ketika Esra menceritakan kembali, menuliskan kembali tentang silsilah sejak Adam sampai dengan kembali dari pembuangan, betapa Tuhan itu setia. Di dalam jatuh bangunnya umat Israel, dalam setiap peristiwa hidup, dalam silsilah yang dituliskan, di sana ada dan nyata pimpinan Tuhan. Kita ambil contoh 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Kita tentu kenal sekali ayat ini dengan istilah atau dengan lagunya ada doa Yabes, ya. Nah ini sangat terkenal. Seringkali doa Yabes hanya dicomot perbagian itu untuk memberikan kita motivasi bagaimana Tuhan memberkati umatnya. Sehingga ini menjadi satu ayat-ayat favorit bagi penganut teologi Injil Kemakmuran, ya. Tetapi ini firman Tuhan yang harus kita lihat dari perspektif, dari sudut pandang. Maksud Esra menuliskan ini kepada orang-orang Yehuda yang pulang ke Yerusalem. Apa maksudnya? Yang tadi saya bilang bahwa di dalam segala peristiwa hidup yang dialami, entah itu masa kesedihan, entah itu kegagalan, bahkan juga hal-hal yang baik, Tuhan ada di dalam setiap peristiwa hidup orang-orang Israel. Amin. Demikian juga kita hari ini, bahwa di dalam setiap peristiwa hidup kita diingatkan oleh kitab Tawarik, seperti yang dituliskan Esra kepada orang-orang yang kembali dari pembuangan, bahwa setiap hidup yang kita jalani, mungkin di sana ada kegagalan, di sana ada kesedihan, di sana ada harapan yang belum tercapai. Dengan baik bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia. Amin. Ketika Esra dia menceritakan tentang seorang yang namanya Yabes di pasal 4 ayat 9, tentunya itu sesuatu yang sangat kontradiktif, apa ya bahasa hari-hari, yang berlawanan. Kenapa berlawanan? Ini sudah pernah saya katakan, tapi saya singgung lagi bahwa bagi orang Israel, ya, nama itu sama dengan doa, nama itu sama dengan nubuat, nama itu sama dengan harapan, nama itu sama dengan suatu keyakinan iman bahwa orang dengan nama yang diberikan akan menjadi seperti itu. Dan perhatikan, kalau kita membaca silsilah yang diceritakan oleh Imam Esra dalam kitab Tawarik, pasal pertama sampai dengan pasal 9, kemudian di pasal 4, tiba-tiba dari akar keturunan Yehuda itu muncul ayat 9 tentang Yabes. Agak sedikit panjang, berbeda dengan yang lain. Kenapa? Di sini ada pesan Tuhan bahwa di dalam rentetan perjalanan kronos tadi, peristiwa hidup orang-orang Israel, bahkan dia memunculkan kisah tentang seorang Yabes yang seharusnya orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Diberi nama Yabes, artinya kesakitan. Ketika dia dilahirkan itu tentunya dengan susah payah, dengan kesakitan, bahkan mungkin dengan tiada harapan Yabes bisa hidup. Tapi ketika dia hidup dan dilahirkan dengan kesakitan, orang tua yang beri nama Yabes, artinya kesakitan. Dan saya katakan tadi, nama merupakan doa, merupakan satu hal yang berkaitan dengan watak karakter daripada orang tersebut. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam iman kekristenan, ya, Allah kita sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Amin. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang rusak menjadi pulih kembali, yang hancur menjadi utuh kembali. Kenapa? Sebab Dia sang penjunan. Dia sanggup merubah kehidupan kita. Bahkan kodrat, bahkan sesuatu yang dikatakan takdir tidak berlaku. Oleh karena itu dalam iman Kristen tidak ada takdir. Ya, jangan percaya kepada takdir. Bila aduh takdirku ini orang susah, atau takdirku ini saya mau, ya macam-macam lah. Ya, dalam rumah tangga keluarga tidak ada takdir. Kenapa? Karena rancangan Tuhan kepada setiap manusia ketika dia hidup dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan dikembalikan seperti rancangan semula Tuhan, sungguh amat baik. Amin. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita melihat sendiri bagaimana seorang yang namanya Yabes seharusnya dia tidak punya harapan, tetapi ketika dia berdoa, ya ini kan ada lagunya kan, supaya Tuhan memperhatikan dia.
Ya, ada beberapa poin di sana, memperluas daerahnya, ya. Bahkan seterusnya di ayat 10 dikatakan Tuhan mendengarkan doa Yabes. Di sini kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan di dalam peristiwa sejarah hidup atau rentetan hidup dalam kronos setiap orang, di sana Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Kalau hari ini saya dan saudara mungkin dalam sesuatu pergumulan yang sangat berat sekali, seolah-olah tidak ada jalan. Ya, beberapa waktu lalu kan banyak orang di daerah kita hampir setiap tahun ada peristiwa bunuh diri. Sepertinya masalah tidak ada jalan keluar. Tapi dengan baik, ketika kita membaca kitab Tawaret ini, keadaan orang Israel yang kembali dari pembuangan itu sangat menderita. Mereka harus membangun puing-puing yang sudah runtuh, karena ketika mereka pulang bukan seperti ini. Saya ingat tahun berapa 2000-an saya pulang ke Poso, ketika lewat di Kasintu, di Sayo, tempat kami pernah ada di sana, itu reruntuhan. Ya, bahkan hari ini di belakang dapur kami, di rumah orang tua daripada ibu, ya, itu ada pohon besar dari bakas teh, itu sudah besar, sudah dipotong tapi besar sekali. Kalau dihitung tragedi kemarin tahun 2000-an, berarti sudah sekitar 20 tahun, ya, reruntuhan. Nah, bayangkan pada waktu itu di dalam Yerusalem itu 70 tahun ditinggalkan, tentunya tinggal puing-puing, dan mereka disuruh pulang untuk membangun. Dari mana modalnya? Mau bangun seperti bagaimana? Orang buangan jajahan pulang tentunya tidak membawa pulang dengan naik kapal, tapi jalan kaki dari Persia itu sampai ke Israel itu cukup jauh, kurang lebih 500-an kilometer jalan kaki waktu itu. Mau bawa apa? Tidak punya harapan, disuruh membangun. Sampai di sana lagi ada orang-orang sama dan Tobias, orang-orang yang sangat memprovokasi, karena ditinggalkan ada orang-orang yang tidak dibawa untuk penjagaan, itu orang-orang yang susah, orang-orang tua. Ya, kemudian ada bangsa-bangsa lain, tidak punya pengharapan mereka. Sehingga Imam Ezra menuliskan hal ini untuk mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Demikian juga kehidupan kita hari ini. Kalau kita hari ini mengalami banyak tekanan, banyak pergumulan, banyak persoalan, sehingga seringkali orang menyerah dan berkata takdirku seperti itu. Tidak, ya. Di dalam Tuhan tidak ada takdir yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Tuhan sanggup merubah yang tidak baik untuk menjadi baik. Dan contohnya tadi Yabes, dalam keadaan kesakitan tidak punya pengharapan, tapi ketika dia totalitas berserah kepada Tuhan, tentunya dia berjuang untuk hidup ini. Tuhan memberkati kehidupan dia. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dengar baik, ya, betapa luar biasa Tuhan. Dia ada, dia bekerja di seluruh peristiwa kehidupan kita. Nah, kemudian poin yang kedua daripada poin yang pertama tadi, ada penggalannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari ayat ke-22, pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu. Dengar baik, saya mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dengan caranya untuk menggenapi rencananya bagi umatnya. Yang setuju katakan amin. Raja Kores, ya, itu bukan raja orang yang kenal Tuhan. Raja Persia itu raja Iran waktu itu. Kalau sekarang Iran, nama Iran, ya, Persia itu Iran. Nah, Iran yang diminta oleh Kores Agung, di Great Cyrus, ya, dalam bahasa Inggris, itu raja yang luar biasa. Tetapi dia tidak kenal Tuhan seperti orang Israel. Tapi oleh karena kehidupan orang Israel yang pada waktu itu, termasuk di sana ada Nehemia, ada Zerubabel, bahkan Ezra, itu menjadi berkat bagi Raja Kores. Sehingga Tuhan memakai Raja Kores untuk mengizinkan mereka pulang kampung. Ya, betapa luar biasa. Artinya bahwa di dalam segala hal, manakala kita mau hidup dalam rencana Tuhan, manakala kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kita ada di dalam apa yang Tuhan kehendaki dengan baik, Tuhan bisa pakai cara apapun yang tidak masuk akal sekalipun untuk menyertai, untuk memberkati kehidupan kita. Yang sudah katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita minder karena kita hidup di negeri ini sebagai kaum minoritas. Ya, seringkali kita berkata bahwa untuk berbisnis, berusaha, bekerja, ya, banyak pesaing. Kenapa? Karena banyak koneksi,
orang-orang tertentu, dan kita tidak termasuk dalamnya karena kita orang minoritas, membuat kita minder, membuat kita patah semangat dan tidak punya pengharapan. Saya mengatakan di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Amin. Tuhan punya banyak macam cara, dan buktinya dia bisa menggerakkan hati Kores. Kores ini penganut paham Zoroaster. Kalau kita belajar agama orang Persia pada waktu itu namanya Zoroaster. Zoroaster ini mereka punya banyak dewa, dan termasuk orang-orang Majus itu mereka sebenarnya Zoroaster, mereka percaya kepada bintang, ya, bagaimana hikmah mereka. Satu pengharapan eskatologis atau pengharapan akan datang bagi orang Zoroaster, mereka percaya ada surga. Tetapi untuk masuk surga itu harus lewat satu titian, ya. Dan kita akan teringat dengan yang tetangga kita. Titian makin besar amalnya, makin besar jalan itu terbuka. Makin kecil amalnya, makin kecil jalan itu. Nah, sehingga seringkali ajaran ini membuat mereka sangat toleran. Dan termasuk Raja Kores juga toleran. Sehingga dia berkata di sini bahwa apa yang dikatakan begini, segala kerajaan di bumi telah diberikan kepada oleh Tuhan. Tuhan ini TUHM huruf besar, YHWH Adonai, artinya Allah Israel. Dia tahu bahwa Allah Israel itu memberkati dia. Dan dengan cara ini, sikap yang toleransi, Tuhan memakai dia untuk memberkati atau menolong, membantu orang Israel pulang kampung. Saya mengatakan bahwa hari ini, walaupun kita hidup di negeri sebagai minoritas, walaupun kita seringkali mungkin tidak mengalami perlakuan yang seimbang, jangan pernah kita tawar hati, amin. Jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita ragu. Sebab Tuhan punya banyak macam cara. Dia bisa memakai orang-orang siapapun juga menggerakkan hatinya untuk memberkati saudara dan saya. Tetapi yang terutama di sini, bagaimana untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca kisah-kisah selanjutnya, bagaimana dalam Tawarik ini diceritakan tentang Daud, Salomo, dan raja-raja. Dan kalau kita teliti, itu sangat berbeda dengan apa yang diceritakan di Samuel dan raja-raja. Kenapa? Karena di kitab Samuel dan raja-raja itu hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh Daud, Salomo, bahkan raja-raja yang jahat itu ditulis. Tetapi di kitab Tawarik, kalau kita baca, tidak ada hal-hal yang negatif. Misalnya persinahan Daud yang Betseba, ya, atau Salomo yang berhala, tidak ada, ya, atau raja-raja yang jahat. Semua yang positif yang dikasih masuk. Raja-raja bagian utara, karena Israel terbagi dua, itu tidak dimasukkan lagi ke kitab Tawarik. Kenapa? Karena di sini penulis kitab Tawarik, Imam Esra, ingin mengingatkan orang-orang yang sudah kembali dari pembuangan bahwa Tuhan melupakan masa lalu kita. Amin. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi segala sesuatu yang sudah lewat, sehingga sesuatu yang baik itu akan dimunculkan, diingatkan kembali kepada mereka bahwa itulah yang harus mereka ikuti. Dan ini juga membawa mereka supaya kenapa? Mereka bertumbuh kepada hal-hal yang baik. Karena lewat Daud, Salomo, dan seterusnya sampai kepada Kristus. Itu namanya pengharapan Mesiani. Karena mereka rindu ada orang atau figur yang akan membebaskan mereka dari jajahan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Kristus itulah yang dijanjikan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dengar baik, untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan dan kita memahami Tuhan di dalam peristiwa kehidupan kita, dengar baik, kita harus masuk dalam rencana yang kehendak Tuhan. Amin. Hari ini seringkali kita hidup di zaman modern ini, kita mungkin berkata akan Tuhan tidak ada. Cuma kita kok bilang begitu. Zaman Esra pun juga Tuhan tidak kelihatan seperti yang kita baca, muncul seperti angin ribut atau apa, seperti biasa, begitu ya. Jangan Tuhan menampakkan diri hanya kepada orang-orang tertentu. Artinya kehidupan itu normal dan biasa. Hari ini juga seperti itu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga tidak melihat Tuhan. Tetapi kalau kita paham hal ini, bahwa di setiap peristiwa kehidupan kita, manakala kita memahami bahwa Tuhan itu ada dan bekerja, tentunya kita akan bisa rasakan. Mungkin hari ini engkau mengalami tantangan dalam rumah tanggamu, ya, di dalam pemenuhan kebutuhan hidup misalnya. Dengan baik, Tuhan bisa ada di sana. Tuhan bisa hadir di sana. Banyak macam cara. Dia bisa pakai orang-orang tertentu, bahkan siapapun juga untuk menyertai saya dan saudara. Tapi dengan baik bahwa bagian kita untuk masuk dalam rencana Tuhan.
Ya, di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita berlaku jujur dan berintegritas di sana, Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk memberkati kita. Dalam rumah tangga kita pun juga, ketika kita memahami hal ini, hidup rukun suami istri, anak-anak menghormati orang tua juga menghargai anak-anak, maka kita akan melihat Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi seringkali kita abai dengan hal-hal seperti ini. Ya, seringkali keluarga Kristen hanya mementingkan sesuatu yang sia-sia. Dengan banyaknya waktu, paling ada yang banyak main game. Ya, ada cuma nonton sinetron, buka Indosiar, buka SCTV, tidak salah. Tetapi kalau sepanjang waktu hanya seperti itu, betapa ruginya kita. Hari ini dengan teknologi yang luar biasa, kita mau dengar apa yang tidak ada. Firman Tuhan, khotbah, pengajaran, sejarah, macam-macam. Tinggal kita pilih. Tersedia. Tetapi seringkali data yang ada cuma pakai hahaha, ya, chatting yang tidak masuk akal. Padahal waktu berjalan terus. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan tidak siap, lemah iman, telepon bagaimana, tolong doakan saya. Ya, ketika doakan juga kurang yakin juga, panggil lagi hamba Tuhan yang lain, kurang yakin juga sampai telepon sampai tidak ada pesan. Ya, saya bekerja sama dengan tim CDN Network. Ya, banyak orang-orang dari wilayah ini yang menghubungi Jakarta, ya, untuk didoakan. Ternyata dari Jakarta juga menghubungi saya untuk menghubungi orang itu untuk mendoakan juga bahwa kita punya jaringan. Poin saya bahwa mau kita mencari kemanapun juga ya tidak salah ya. Tetapi kalau kitanya tidak mau berubah, Tuhan itu bukan memegang remote control, ya, belok kiri, kanan, maju mundur, begitu seperti main game. Kita punya kehendak bebas. Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita menggerakkan hati kita untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, untuk memilah apa yang kita harus lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Dan itu tentunya dibentuk dari hati nurani kita. Hati nurani seperti apa? Yang diperkaya dengan logos firman Tuhan. Jadi kalau yang kita dengarkan cuma sinetron, apa itu juga biasa kalau yang sekarang lagi ramai Indosiar atau STV. Saya ditanya-tanya lagi, saya udah mengerti, tidak pernah nonton lagi, ya. Orang situ sampai bapak menangis, ikut juga menangis. Apa hubungannya? Kan film. Pulang di rumah kita film atau sinetron cuma ketawa ke TV, ya. Kita rasa ikut menangis. Tapi kalau mau baca firman Tuhan, dengarkan, baru bunyi 5 menit saja sudah. So mengantuk, ya. Tidak rasa tertarik. Kenapa? Karena rasa haus dan lapar firman Tuhan tidak ada lagi, dianggap ini hanya sebagai formalitas agama. Dengan baik, Eropa meninggalkan Kristus. Kalau hari ini Hagia Sophia di Turki berubah menjadi tempat ibadah umat lain, ya. Karena kenapa? Karena selama Kekristenan tidak ada, menjadikan museum. Di Eropa sana banyak gereja, katedral dijual dari museum. Tidak ada orang gereja lagi ibadah. Kenapa? Karena tidak ada kuasa firman Tuhan yang dirasakan. Yang ada hanya formalitas. Dan tanpa sadar bahwa hal ini merembes kepada kehidupan orang-orang Kristen zaman milenial hari ini. Acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan, kalau kita percaya kepada Tuhan di dalam segala hal, bahwa Tuhan ada di balik setiap peristiwa hidup kita. Amin. Kita mungkin tidak rasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa, tetapi di dalam iman kita kepada Tuhan, kita akan merasakan pimpinan Tuhan. Ya. Coba ketika misalnya naik motor lah, tiba-tiba tas led, ya, cuma yang cukur kaki, ya, ada batu besar cuma di pinggir. Apa kita pikirkan? Kepala saya tidak membentur batu itu. Kalau membentur saya pasti ini lain, ya, habis cerita. Tapi tidak demikian. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Kalau kita bisa hidup, bukan berarti itu gratisan. Ada harga yang harus kita bayar. Bapak saya minggu lalu. Bukan kosong. Tapi seringkali kita mengucap syukur, mungkin kita bikin acara segala macam, makan sate pancua di situ, ucapan syukur, tidak ada Tuhan lagi di sana. Betapa merosotnya iman orang Kristen hari-hari ini. Tetapi dengan baik, bahwa di dalam setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan, bahkan di dalam hal-hal yang tidak baik kemudian ada di sana pimpinan Tuhan, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk kita hidup dalam perkenan Tuhan. Amin. Siapapun kita hari ini,
ibu rumah tangga, pebisnis, karyawan, apapun juga petani, setiap kesempatan yang kita lalui di sana ada pimpinan Tuhan. Mungkin kita banyak singgih hari ini, tiba-tiba putus yang pegang di sana, kita tidak jatuh ke belakang. Ada Tuhan di sana, amin. Jangan kita mengeluh, ada sedikit cuma 50.000 dibanding 1 kilo. Belum membayar orang bapaknya, belum orang berkuren. Bukan demikian. Kita harus melihat bahwa di balik peristiwa itu Tuhan ada di sana menyertai saya dan saudara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Tadi poin yang pertama, Tuhan di dalam peristiwa hidup. Poin yang kedua, Tuhan melampaui peristiwa hidup. Sama-sama 3, 2, 1. Tuhan melampaui peristiwa hidup. Dengan apa ya, Bapak Saudara? Kesamaan dengan kitab Raja-Raja dan Samuel, ya, adalah begini. Raja-Raja dan Samuel itu yang tulis Nabi Samuel, Nabi. Tetapi Tawarik itu yang tulis bukan Nabi, tetapi imam. Nah, maksudnya tentu berbeda. Di sini di kitab Tawarik, Imam Esra hanya menulis raja-raja yang taat. Apa maksudnya? Esra ingin menekankan kepada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan itu supaya ada pembelajaran. Pembelajaran apa? Bahwa generasi berikutnya untuk mereka mencontoh ketaatan raja-raja yang ditulis di dalam kitab Tawarik tentang keteladanan mereka. Artinya yang positif diikut, yang salah jangan diikut. Tetapi yang ditulis di situ hanya hal-hal yang positif untuk mengingatkan generasi berikutnya bahwa betapa mereka harus meneladani apa kelebihan Daud, apa kelebihan Salomo. Ya, yang dibilang sini, Salomo istrinya 700, guli 300. Nanti orang tukang kawin lagi. Ya, tapi diceritakan tentang bagaimana hikmat Salomo, bagaimana kepahlawanan Daud. Artinya hal-hal yang positif, dan ini sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan, ya, sebenarnya kalau kita melihat kitab orang-orang Yahudi, namanya Tanakh, Perjanjian Lama, itu sama dengan kita. Ya, ada berapa kitab? 39 kitab. Itu ada di sana. Cuma urutan yang berbeda. Di dalam kitab orang Yahudi, kitab Tawarik ini paling terakhir. Kalau kita kan Maleakhi. Ya, memang urutannya itu nanti sudah dirubah selalu abad keberapa oleh beberapa ahli-ahli teolog karena berbicara urutan waktu. Tetapi dalam tradisi Rabi Yahudi, kitab Tawarik ini paling ke belakang, terakhir. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita lihat di sini, kitab Tawarik yang tadi, yang terakhir yang kita baca itu adalah pengharapan mereka. Bagaimana oleh Raja Kores mengajak mereka, ya, untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Nah, itu akhir dari kitab Tawarik untuk orang Yahudi. Kalau yang untuk kita Maleakhi itu orang Yahudi tidak mau itu. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab Maleakhi bagian terakhir itu hari Tuhan, penghukuman di situ. Ya, mereka tidak mau. Mereka mau untuk mendapatkan pemulihan. Sehingga kitab Tawarik itu ditaruh di bagian terakhir dalam kitab Tanakh, Perjanjian Lama orang Israel. Dan mereka memang yang memakai Perjanjian Lama namanya Tanakh. Dan ini sangat luar biasa, Bapak Saudara. Kenapa? Karena ini berbicara tentang bagaimana orang Israel diizinkan pulang untuk membangun bait suci yang kedua pada waktu itu. Dan ketika mereka pulang kan mereka membangun bait suci kurang lebih hampir 50 tahun, mendirikan kembali. Tetapi gereja Tuhan hari ini, kita bukan membangun bait suci yang berbicara gedung, walaupun kita butuh gereja. Tetapi bait suci Alkitab dalam Perjanjian Baru adalah tubuh kita sendiri. Amin. Nah, itu kita bisa baca 1 Korintus 6. Ya, kalau boleh ditampilkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20 saya baca saja. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini pesan yang sangat menarik sekali, bahwa perjanjian lama itu bayangan perjanjian baru. Dan bagi orang Israel, bait suci yang hari ini kan belum ada rencana berbangun yang ketiga. Tetapi bagi gereja Tuhan, bait suci tubuh kita, amin. Tubuh kita tempat kediaman Roh Kudus. Oleh karena itu, jangan kita merusakkan tubuh kita. Kalau konteks dalam 1 Korintus pasal 6 tadi, itu berbicara percabulan. Tapi bukan cuma percabulan, bukan cuma perselingkuhan, bukan cuma persinahan, bukan cuma pornografi, bukan cuma hal-hal yang sifatnya najis, tetapi berbicara bagaimana kita menghargai tubuh kita ini. Tentunya dengan kesehatan. Kalau hari ini, ya tentunya kita mengikuti prosedur COVID-19, kita harus lakukan itu. Kalau hari ini, ya kita harus jaga kesehatan kita, bukan cuma tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, tapi juga dengan soal makan, dan juga termasuk istirahat. Nah, di situ kita menjaga tubuh kita. Kenapa hal ini, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sementara mempersiapkan kita dengan kehidupan yang singkat di dunia ini, supaya kita dipersiapkan menjadi bangsa-bangsa pilihan. Karena ada double porsi berkat, tanggung jawab, peran kita sebagai gereja Tuhan. Itu bukan di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 ini sebagai ayat yang terakhir saya baca. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 bilang begini. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah dipanggil, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, sangat menarik untuk kita renungkan, sebab selain kita bait suci, Tuhan merencanakan kita untuk menjadikan kita melampaui segala peristiwa hidup yang kita alami. Yang pertama tadi berbicara tubuh kita menjadi bait suci yang kudus. Kemudian di sini ada double porsi ya tentang peran dan berkat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, sehingga dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Itu bahasa yang dibilang genos elekton, ya. Genos itu ras pilihan. Kita dipilih. Kalau hari ini kita menjadi gereja Tuhan, itu bukan kebetulan. Tidak kebetulan kita menjadi percaya Kristus. Tidak kebetulan kalau hari ini Mila dari orang Kristen. Tidak kebetulan kalau Mama Fani hari ini orang Kristen. Tidak kebetulan, ya. Itu genos elekton pilihan. Tetapi dalam pilihan ini harus ada reaksi kita. Selanjutnya dikatakan bahwa kita harus menjadi imamat yang rajani. Apa itu imamat? Itu imam, punya keimaman. Artinya kehidupan kita harus menjadi imam yang memahami firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, seperti seorang raja. Jadi imam kemudian bersifat raja. Kenapa hal ini dilakukan, diberikan kepada kita? Sebab kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Orang yang akan dipindahkan ke langit baru dan bumi baru yang adalah fisik, itu orang yang memenuhi kualitas ini. Dia sudah umat pilihan, dia sudah imamat yang rajani, dia menjadi bangsa yang kudus, karena dia mendapat umat kepunyaan Allah. Tetapi yang terjadi hari ini di kantong-kantong Kristen tidak menjadi berkat. Ya, saya ikut dalam beberapa seminar beberapa hari ini tentang 12 kantong Kristen di Indonesia. Kebanyakan kantong-kantong Kristen itu degradasi moral lebih banyak di sana. Antara di Sulawesi, Maluku, Papua, di bagian Mentawai. Yang paling banyak dia penikmat minuman keras, itu kantong-kantong Kristen. Yang paling banyak, maaf kata, percabulan, perselingkuhan, itu kantong-kantong Kristen. Nah, apa ini namanya ras pilihan? Apakah ini namanya imamat yang rajani? Nah, ya. Apakah ini bangsa yang kudus? Nah, justru kita menganggap remeh kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengharapkan surga dengan hidup yang sembrono, karena mungkin sudah dibaptis, mungkin jadi anggota gereja, memangnya ada orang dalam di sana. Ya. Tentunya kita harus punya satu tindakan bagaimana menjadi bangsa pilihan itu seperti apa. Nah, kita harus melihat bagaimana bangsa pilihan itu tentunya dengan kualitas yang rajani. Nah, kalau saya berbicara yang rajani, kalau kita melihat orang-orang di kerajaan seperti di Eropa, Inggris, Belanda dan seterusnya, itu kan sekolahnya saja diatur.
ya. Untuk makannya saja diatur, tempat bermainnya diatur, tidak gampang karena mereka raja, ya. Makan saja kalau ada punya aturan, tidak main lambang ini ya, mungkin cuma tempel atau apa ya. Coba lihat kemarin mungkin saya pernah jelaskan waktu yang lalu. Lambaikan tangan saya kan tidak halo ya. Senyumnya juga bagaimana itu diatur semua. Karena mereka rajani, ya, royal family. Nah, kita orang-orang Kristen karena menerima karunia Tuhan, kita menyampaikan hal ini. Kenapa? Dengan kata-kata kita saja sesama orang Kristen saling menjatuhkan. Padahal kalau rajani itu kata-kata itu kita kontrol. Ada namanya karakter building education di sana, pendidikan pembangunan karakter. Nah, kita orang-orang Kristen juga harus demikian sebagai imamat yang mengajari bagaimana bahasa kita jangan sampai melukai hati orang lain. Bagaimana kata-kata kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kita kontrol. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Karena dalam kata-kata itu tidak mungkin kita tarik kembali, berbicara kronos lagi. Sehingga kita harus isi dengan hal yang positif. Dan ketika kita belajar hal ini, kita akan meningkat. Kita akan meningkat kerohanian kita. Jangan lagi kita 10 tahun lalu, 5 tahun lalu masih sama. Kalau dulu misalnya kita marah sampai menggeram, sampai mungkin kita mau maki orang itu, hari ini kan jangan lagi. Kita doakan bagi mereka. Ini kan kita tahu. Tapi dalam praktek, ya tidak seperti ini. Seringkali kita melakukan sesuatu yang lebih sadis lagi daripada orang-orang dunia. Bagaimana kita menjadi imamat yang rajani? Bagaimana kita mau siap untuk masuk kerajaan surga? Ketika kita masuk kerajaan surga, kalau kita punya perubahan mindset. Perubahan mindset itu tidak mistis atau tiba-tiba berubah seketika. Karena yang dibawa dalam kekekalan itu jiwa dan roh kita yang sudah dibaharui. Tubuh kita akan menjadi tanah, ya, diberikan tubuh yang baru. Mindset kita masih mindset seperti ini, tapi diberikan kemuliaan karena sudah terlatih. Nah, tidak mungkin maki-maki yang kotor, kata-kata menyakitkan akan ada di sana. Nanti malaikat pusing mengatur itu orang. Hari-hari mengatur ini begini, nah mungkin surga kacau nantinya. Dan oleh karena itu imamat yang merajani harusnya pembangunan karakter itu harus dimulai dari hari ini. Amin. Dan ini